Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan masteknisi.com. Ya, kali ini saya ada beberapa waktu yang lalu saya sedang menemui ada troubleshooting begitu ya, atau sedang melakukan perbaikan di salah satu jaringan. Nah, di situ ternyata ada pertanyaan mengganjal waktu setelah selesai melakukan perbaikan tersebut, yaitu pertanyaannya adalah apa yang terjadi saat sebuah jaringan itu dia mempunyai DHCP server banyak. Jadi DHCP servernya nggak cuma satu tapi dia punya 2 DHCP server begitu. Nah, oleh karena yang kali ini saya pengen pengen menunjukkan sebenarnya apa tuh yang terjadi saat ada multiple DHCP server atau DHCP server lebih dari satu di dalam sebuah jaringan. Nah, ini saya menggunakan DHCP servernya yang menggunakan mikrotik yaitu RB850G. Jadi untuk video kali ini sederhana saja. Itu pengen menjawab sebenarnya apa yang terjadi pada sebuah jaringan yang mempunyai 2 DHCP server. Kemudian apakah kliennya itu kemudian tidak bisa mendapatkan IP karena DHCP servernya kemudian bentrok, kemudian koneksi internetnya nggak jalan, atau apa yang terjadi begitu. Nah, ini saya menggunakan RB850G untuk sebagai DHCP servernya. Kemudian saya sudah mengaktifkan DHCP server di keempat ethernetnya ya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada Ether 2, 3, 4 dan juga 5. Ini adalah DHCP server yang aktif di router board 850G-nya. Nah, kemudian kalau topologinya sih mudah saja, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah jadi ini koneksi internet. Ini koneksi internet, kemudian yang lainnya ini semua adalah klien, di mana keempat port ini saya buat menjadi DHCP klien. Jadi di setting statik pun bisa, tapi masing-masing port ini dia sudah menyediakan DHCP server. Nah, dua port ini itu kabel-kabelnya terhubung kepada hub yang sama, sehingga di dalam komputer yang sedang saya pakai ini itu dia mempunyai di dalam jaringannya dia mempunyai 2 DHCP server. Yang pertama adalah dari Ether nomor 2 dan juga Ether nomor 3 seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah setting IP-nya. Nah, di sini sudah Optane semua ya, baik untuk IP address-nya maupun DNS servernya. Nah, dari situ terus kemudian kita lihat dulu di sini. Oke, di sini ada networknya di sini. Untuk yang Ether 2 itu jaringannya 20, kemudian Ether 3 itu jaringannya 30 ya. Kemudian ini untuk listnya karena dia sudah ada di sini. Jadi ini ya. Di sini ada operator lab 1 adalah komputer yang saya gunakan. Kemudian ini saya remove dulu. Saya remove dulu. Sekarang sudah nggak ada ya. Nah, ini 45 ini untuk dialokasikan di tempat lain. Nah, kemudian oleh karenanya saya pindah ke DHCP server yang ini. Jadi ini belum dapat IP. Komputernya ini belum dapat IP. Yang di listnya ini sudah diminuskan, sudah dihilangkan dari list time-nya milik mikrotik. Nah, dari situ terus kemudian saya disable enable dulu aja ya. Disable. Ini sudah disable. Kemudian di sini ini saya mengeping ke yang pertama adalah 888 ya, DNS-nya Google. Kemudian yang kedua adalah di sini ngeping ke facebook.com. Ini disconnect. Terus kemudian saya klik 2 kali untuk mengaktifkannya. Nah, dia sudah langsung dapat IP ya, langsung mendapatkan IP. Kemudian klik kanan status, kemudian di detail
Nah ini ternyata dia punya jaringan di 30 ya, 30 jaringannya 30 yaitu Ether 3. Kemudian saya coba klik masuk ke reconnect dulu. Nah di sini oke 30 berarti. Nah di sini masuk ya, di sini ada Ether DHCP Ether 3 milik operator Lab 1. Kemudian cuma ada satu. Nah ini sudah dapat IP dari satu DHCP server. Kemudian ini saya matikan. Oke, ini kan DHCP yang 30 ya, 30 kan ini. Oke, kemudian saya lepas dulu. Oke, saya lepas. Oke, nah kemudian kita kembali lagi ke sini. Yang terjadi adalah nah itu langsung RTO ya, langsung RTO. Nah kemudian saya mengaktifkan kembali, melakukan disable dan juga enable ke network ya, disable kemudian enable. Nah di sini dia langsung mendapatkan IP ya, langsung mendapatkan IP. Kemudian pingnya yang ini itu dia langsung reply ya, langsung reply. Dia menggunakan jaringannya yang ke 20 ini seharusnya. Oh bukan, dia tetap pakai yang 30. Dia tetap pakai yang 30. Oh, tunggu sebentar, kita cek. Operator lab 1. Ya, operator lab 1 dia ada dua IP, yang satu ini 20 11 sama 30 103. Oke, coba kita cek lagi. Nah, di sini dia sudah ganti ya, menjadi 20.11 sekarang, 20.11. Kemudian cek di RB-nya tuh yang aktif adalah 20 Ether 2 ini, berarti 20.11 ini yang aktif untuk saat ini. Nah, ini 11.59 ini saya mau memberikan listnya atau waktu sewa IP-nya itu 12 jam begitu. Jadi 11.59 itu baru saja. Kemudian ini 11.57 ini yang tadi. Kemudian saya masukkan lagi untuk DHCP servernya. Oke, itu. Belum nyala. Ya, sekarang sudah nyala semua ya. Nah sekarang ada dua DHCP server. Oke, kita ulang lagi. Disable, kemudian di sini enable. Ya, ternyata nggak ada masalah ya. Ini tetap jalan, Jadi kesimpulan dari ini multiple DHCP server, ada banyak DHCP server dalam satu jaringan, dalam sebuah jaringan. Itu kesimpulannya adalah dia akan baik-baik saja. Komputer kliennya akan terhubung menuju ke DHCP server yang dia dapatkan begitu ya, Jadi mau itu satu atau mau itu dua ataupun lebih dari dua, saya pikir juga kemudian komputer klien tersebut akan memilih yang mana itu yang menjadi preferensinya, dan tidak ada masalah ya. Jadi dalam artian tidak kemudian konflik terus kemudian DHCP servernya tidak bisa memberikan IP karena dia konflik di dalam sebuah jaringan, dia punya dua bentrok dengan DHCP server yang lain, itu tidak. Oke, sekian dulu dari masteknisi.com. Kita ketemu lagi mungkin di video-video yang berikutnya. Sampai sekian. Oke, terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.